sebab sang ayah telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Ibunda, izinkan saya untuk menjenguk kerabat ayah di Madura. Bukannya ibu ingin memutus hubunganmu dengan kerabat ayahmu, Mat. Namun ibunda masih sakit hati dengan kelakuan mereka terhadap keluarga kita. Ibunda ingat sekali ketika mereka mengusir ayahmu dan ibu karena ibu katanya keturunannya tidak jelas. Padahal ayahmu sudah berkali-kali menjelaskan, namun mereka tidak percaya. Ibunda, dengan izin Allah, saya ingin memperbaiki hubungan keluarga kita, Ibunda. Insya Allah, dengan apa yang sudah Ahmad pelajari, Ahmad akan berusaha mencoba memperbaikinya. Baiklah, ibunda izinkan bahwa ini dan semoga engkau selalu lindungan Allah. Amin. Terima kasih, Bunda. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan dengan ibundanya, ia bersiap dengan mengemas semua yang akan ia butuhkan dalam perjalanan. 3 hari kemudian, ia sampai di rumah pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Riri. Kau udah Ahmad, Pak, putra iPhone Pak Nasruddin. Oh, masa dulu pernah kanji. Kalau lagi kan dalam omongan dalam bayi, misalnya engki, Pak. Saya Raka. Ahmad, dek, anak Nasruddin. Abah, saya Nasruddin, Kak. Pengakam, dek, badai jebe, dia tidak komandan Nabi. Abah, toren. Selangkong, Bu. Alhamdulillah kau lampun sampai nikah. Beengki, nikah boleh buat orang ini boleh. Aduh, masa repot-repot nikah. Kan jadi saya kula. Bayi jam, beda cara apa mak sampai depan kedena. So boleh, cuma terus nyampung teretan, malai tak elang, dan juga mengantar boleh memperdalam ilmu agama. Bunda ya aku memang bisa ini nama dia pakai laki keterangan kebida tak ada itu nama dia matul. Okey kan, lakon di gulang bian kawaning di dasar je manusia yang dia kanji. Menyebut manusia memang masih kan dia banjukan kan. Kan ada satu di gulang bian. Ada Jackson, ada Robert, ada Johnny boleh kan. Saya ada nikahi. Nyaman sampai kan, yang masih belum nikah bedus dia belum berani. Saya kan digangguan Pak, serius bilang. Kalau ngubahis, kayaknya main Margaret Pak. Pola na ngubangin yang Paris. Oke pasar tiris. Yang berani, dari boy dah comat. Bantu istirahat, balik tak payah. Kan bangki buru datang jalan jauh. Yang anu Jong, apa deh? Aku kan dingin mereka rasa. Biasa nak kiki Pak, nikah Alhamdulillah kau lebih di sekoni, nanti bisa bantu. Ini tak usah Jong, tak usah. Ya Allah, sekelangkung si banyak Jong. Tidak boleh, rasanya kau boleh suka kipa kami, apa ganja? Paling keluar. Anu apa Jong? Tuh, mari pasal-pasal kini nak si coklat kah? Pas kencing gila nak kata orang aja. Abes ni Pak. Mana di sini kamu termuka pelancar rezeki Pak. Amin. Abis udah tambahin aku bayi lah yang langsung istirahat aja. Lakon bisa hilang lele ni. Nanti Pak. Pagi menyapa melalui embun pada daun-daun. Udaranya begitu segar hingga membuat khusyuk siapapun yang mendengar. Petani, pedagang, dan warga setempat berkumpul menjadi satu dalam tempat yang bernama pasar. Pagi itu, sesuai instruksi sang paman, Ahmad diajak Suraki untuk mengenal saudara dan seluruh isi desa. Mas, tapi macam mas beda, mas muda, mas tua, kengun mas muda tak ada. Kalau selok ulang anteng beda kecuali batu giau. Jadi nak tak jual batu giau. Kelampi,
Kapi macam kelampi bada-bada, kelampi luar, kelampi dalam, sempak, sebelah sempak ya, dengan television ya. Tekan kalau apa saya lengkap ya sini dalam. Ayo mulai. Ani kakang, ini kewasar ganja. Bu, hebat gila lengkap sarai ganja. As. Ya, ini kita kakang. Ini kenyaman Jackson. Maksudnya ke Robert. Oh, haha. Boleh tahu mau dengan rambingan. Oh, rambing. Mau rambing berarti kan Kang. Kang, kulo mau boleh kau serapan Kang. Oh, ini kakang siapa? Ami Kang. Jadi kamu apa sih? Terakhir nabi Kak di masjid. Kang. Masya Allah. Apa Kang? Karo asmana Zainab Kang. Kini kita kan banget di ganja. Saya rasa ingat pas terpesona Kang. Latihan babana, bagus ahlaka, hebat keturunna. Hebat keturunna Kang. Tidak. Cuma sayang dan sempurna lalu cuma trauma terus keturunna pada makan. Kutu dia, kutu dia, kutu di pajero, di rumah saja, di macam yang lain bisa berdua pasang. Onggu nanti Kang. Entah nak kerja Kang. Tengah sempurna, kan ada orang yang soki di selanjut. Haji tak nama kalian. Umur kau bilang jabana. Sabar nanti. Mulai ini tidak boleh matur sampai pada umur Kang. Kalau sudah pakai darah pun, pasti ada mata sekarang. Abah, tolekah preman atau malam ni kah? Kita kan, mainnya kan masjid Kang. Masih kita tak sedang dia. Okey. Dinginnya malam dan sepinya suasana indah. Di pinggir laut terdapat surau yang dapat menghangatkan kalbu, bukan dengan api dan bukan pula dengan sunyi, namun dengan diskusi ilmu yang begitu merangsang pemikiran dan menghangatkan hati yang terpilih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perempuan dinikahi biasanya karena 4 perkara. Yang pertama, lijamaliha, yaitu karena parasnya, karena wajahnya, karena kecantikannya. Maksudnya yang menurutmu cantik, karena bisa jadi kamu bilang cantik tapi orang lain tidak. Yang kedua, limaniha, karena hartanya. Yang ketiga, linasabiha, karena keturunannya. Jika keturunannya baik, maka nikahilah. Tapi di antara yang ketiga ini ada satu yang paling penting, yaitu lidiniha, karena agama. Mengapa agama itu yang paling penting? Karena jika kamu menikahi wanita hanya karena kecantikannya, mungkin hari ini pipinya merah merona ini, tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kulitnya yang kencang akan keriput, bibirnya yang manis akan menjadi bibir monong 5 cm. Yang kedua, jika kamu menikahi wanita hanya karena hartanya, harta akan binasa. Dan jika kamu menikahi perempuan hanya karena nasabnya, betapa banyak di dunia ini orang tua yang soleh tapi anaknya salah. Maka dari itu, yang terpenting adalah nikahi wanita karena agamanya. Karena jika agama yang menjadi panutan, maka hidupmu akan tentram. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mau'idah yang begitu sempurna. Semua yang dari Nabi pasti tak pernah luput dari salah. Wanita cantik memang menggoda, namun itu hanya sementara. Wanita yang kaya juga sangat menarik, namun jika salah memilih, maka dirimu lah yang menjadi budak dari wanita itu. Mengasa wajan Kang. Okey Kang. Sepertinya kita akan lama Zainab. Iya Ti, menyesal aku tadi tidak bawa payung. Ini pakai payungku saja. Makasih Kang, sepertinya hujannya akan reda sebentar lagi. Untuk kita ulang pun tiba. Rezeki memang tidak terlana. Hujan-hujan lama neng. Terimalah neng. Rezeki neng. Tak baik menolak rezeki neng. Bagaimana Zainab, ayo aku tak perlu mencari. Lalu akan bagaimana? Laki-laki tidak pernah repot.
saja saya menginap di sini nanti. Kalau Adinda tidak pulang, nanti orang rumah mencari. Kemana harus saya kembalikan bayi ini? Ke rumah Surai, saya tinggal di sana. Jalan hidup sudah ditulis, jodoh pun sudah digaris. Seperti kata pepatah, jika memang jodoh pasti akan bertemu mau seberapapun jauhnya. Ada yang mencari-cari di tempat jauh, ternyata jodohnya tetangga sendiri, dan ada pula yang sebaliknya. Apakah benar jodoh Ahmad adalah Zainab? Mari kita lihat kelanjutan kisah ini. Ahmad, ada titipan dari Zainab. Ada surat juga. Surat? Iya bang, katanya suruh kasih ke Bang Ahmad. Makanya saya kasih. Oh begitu. Baiklah, makasih ya Jai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama poin ini saya kirimkan surat. Saya yakin akan adalah insan yang baik. Akan belum kenal saya, tapi mau membantu saya. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kebaikan Akang yang tulus tanpa pamrih. Dari Zainab binti Haji Sutar. Aduh, Astagfirullah, tak apa Kang. tak apa Jong, alhamdulillah. Toreh, tolong nang digula. Kasapan Jong. Oke Pak. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Kang. Iya, sama-sama. Tidak mau kemana? Kok sepertinya terburu-buru? Mau ke pengajian kan? Ya sudah, hati-hati ya. Oh iya, ini ada surat dari saya, tolong dibaca. Iya kan? Insya Allah. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Surat yang telah lama dinanti-nanti, akhirnya datang juga. Surat yang menggugah hati, surat yang dapat mengobati sepinya kerinduan. Surat yang apabila dibaca dapat membuat orang muslim sendiri. Apalagi kalau bukan surat dari sang pujaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf surat Adinda baru saya balas. Bukan karena saya sombong dan tidak mau membalas, tapi saya masih menjadi kalimat yang bisa saya tulis untuk membalas surat Adinda. Ternyata setelah berhari-hari saya mencari, sampai hari ini saya tidak menemukannya. Sebab begitu sempurnanya surat dari Adinda, persis seperti pemiliknya. Saya ingin berterus terang, jujur, saya jatuh cinta sejak pertama kali kita bertemu. Jadikan mata Dinda yang teduh dan senyum Dinda yang begitu hangat sangat melekat dalam ingatan saya. Tingkah laku dan kepribadian Dinda sungguh tidak ada celah untuk dicela. Maka karena itu saya kirimkan surat ini bersama dengan niat dan iktikad baik dari saya. Saya ingin melamar Adinda. Besok pagi saya akan bertamu ke rumah, serta insya Allah saya akan meminang Adinda. Perihal Adinda menerimanya atau tidak, saya akan menerima dengan sepenuh jiwa yang lapang. Salam hangat dari Ahmad. Zainab, apa malam sama Debbie tinggal? Ani kabar, udah saya alamar Zainab. Alamat itu kalau keterangan saya loh, Soki. Tenang bah, Ani kau orang sepaling soki si Zainab Oni. Laku jaipan ragu sarang keluarga ada Kak Dinto. Oh, akhir lagu di si Soki si bakal alamat itu loh. Waalaikumsalam. Laki-laki bang. Cici. Masya Allah. Terong ko Zainab memilih laki. Sana lagi pote. Om boleh ngasih. Alhamdulillah, peparing na pangeran kawasi. Keterangan saya dikit dong. Masih gendeng ah. Kaulah Ahmad,
putranya Bapak Nasruddin. Apa? Nasruddin jadi ini kayak cuma anak saperwa. Hah? Ya, benar aja coba apa? Bah, Soki tak melalui dunia, bah. Kang Ahmad nikah Soki Ateh, Soki Tengka. Benar lah jadi nabak. Bentar dulu. Kamu tahu kita mau lulus, kita mau lulusnya. Kita apa, ben? Kok kecil plus sabul mandiman. Pasan dia mantuan yang biasa ngaria. Salah ada tadi apa? Joko, bah. Kepain apa Soki dunia kemunya ke Zainab? Oh, betul benda yang kepana bingkok. Senda agak bimbing je. Bah, Yang sekolah kaulah manabi reng miskin pancen tandi kan dengan selaya itunya. Kaulah pamit sareng keluarga. Assalamualaikum. Kang. Kang, tunggu. Zainab, maafkan saya karena sudah mengganggu kehidupanmu. Maafkan saya. Kang, harusnya saya yang minta maaf atas perlakuan keluarga saya pada Akang. Tidak sepatutnya Abang berbicara seperti itu. Sudahlah, saya tidak berdendam dan marah pada ayahmu. Jujur Kang, saya juga cinta dengan Akang. Saya juga sayang dengan Akang. Biarlah abah saya berkata seperti itu. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin hidup bersama Akang. Bagaimana jika kita pergi dari sini ke tempat yang jauh, lalu kita mulai hidup yang baru berdua? Jangan Zainab, memang kita saling mencintai dan kita saling menyayangi. Namun itu bukan cara yang tepat untuk kita lakukan. Sebab ridho orang tua itu yang menentukan hidup kita. Begini saja, Akang akan pergi ke Jawa dan Akang akan bekerja hingga Akang sukses nanti. Lalu setelah Akang sukses, Akang akan kembali ke sini dan membina Dinda dengan cara yang baik. Jika itu yang Akang mau, Dinda akan menunggu Akang di sini. Tidak akan ada yang bisa berebut hati ini kecuali Akang. Percayalah Kang, mau selama apapun Akang pergi, saya tetap akan menunggu di sini. Dan bawalah ini, bawa ini sebagai janji saya pada Akang. Baiklah Zainab, saya akan secepatnya pulang dan meminangmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan yang redup kini kembali purnama. Hujan yang deras kini sudah reda. Harapan yang hampir putus kini erat kembali. Begitu bahagianya Ahmad ketika tahu ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Dan kini sudah 1 tahun semenjak ia pergi dari Madura untuk mengadu nasib ke perantauan. Namun nasibnya belum kunjung berubah. Ia masih sama seperti setahun yang lalu. Pemuda yang belum mapan, namun hatinya selalu terikat dengan Al-Quran. Apa tahu nang? Tepat kulit dalam biangki. Saya Rai. Saya nakam. Karena akhirnya oleh kita ni awal tu. Tapi masih sedikit tak kuat dan ente. Terus ramuro rabin. Pasang biang ni kan kita tulen di use. Anten kang tak kira Pulau Oning Zainab pareng bini sebagus Pareng bini saya tak kira mengkhianati janjinya. Gula ingat sarai betul Zainab janji ke gula. Percayalah Kang, mau selama apapun Akang pergi, saya tetap akan menunggu di sini. Dan bawalah ini, bawa ini sebagai janji saya pada Akang. Maka terus sini kakang. Kuda terbang wasa kinambian bersanding dengan wanita yang dicintai. Amin. Sekelangkong Torekah mare boleh lekas soki boleh. Panjang pas kantong manabi janak agak bimbi bianggang. Ambian ada yang silajin. Pen boleh penyayang. Sementara itu, sudah setahun juga Zainab menunggu janjinya dari Ahmad. Setiap hari ia diselimuti kerinduan akan kekasih hatinya yang tak kunjung pulang menemuinya. Sudah berkali-kali ia dilamar, namun hatinya tetap teguh dan setia pada sang kekasih hatinya, sang jantung hatinya. Hingga pada suatu hari,
Kang, akan di mana? Zainab begitu rindu akan akang. Jenab, yuk, kebaki mau pergi, dikali kita datang dulu. Thank you, Ba. Bukan aja kan? Yuk, Reza. Iya, bah. Gimana Reza? Sekarang sudah selesai S3-nya? Hampir selesai, bah. Mangkeng di semester beto, Kang. Masih nikah, lulus, dikulai bagian alpat, kebaya dia. Terus bisnis sengon, cerita lekor, gak arwah, dibagi kebaikan dalam. Apa? Masya Allah. Kiki. Udah cara apa nih kamu sampai tebakan aja? Kalau man dia, Kang. Sepupu Reza nikah, boleh orang kanca. Abo. Karena nikah pun kita boleh. Besar-besar kipot, Rena yang ngasih cocok. Oh, Timon. Tak sedikit Reza pun beramari pendidikan kami tak. Jarang mah jauh. Kuliah menurut pembelian, Pak. Oke, kalau tanya lagi ke Zainab. Zainab, ibu Tika kan ada. Kok tanda atau orang boleh Tika dong? Sekalian baik, kalau kabar pada cerita lagi Nabi Reza di kau. Reza adalah orang sini. Kan tak kira orang makan, tak kira orang besar. Jangan terserah Allah. Iya panjang bercanda. Kula poron, Ba. Hah? Kula poron. Alhamdulillah. Kang, tak usah kita pergi. Cuma datang langsung makan. Ayo. Kiang. Kerja keras dan janji yang kuat ternyata tidak cukup untuk mempertahankan kesetiaan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Ahmad bekerja hanya untuk sang pujaan hati. Namun, ia justru memilih lelaki yang bahkan belum ia kenal. Apakah pilihannya karena keterpaksaan atau memang itu pilihannya sendiri? Semua akan jelas setelah ini. Kang, nih kepada saat tadi kan natin ang diyan. Tama, Ano to, Kang? Assalamualaikum, Kang. Kang Ahmad adalah orang yang paling saya kagumi. Kang Ahmad adalah orang paling baik yang saya kenal. Zainab tahu akan setiap hari selalu bekerja keras. Akan setiap hari balik tulang hanya untuk kita. Namun, Kang, waktu bisa merubah apapun. Tangan Zainab kini sudah punya cincin, Kang. Ini pilihan Zainab sendiri. Zainab tidak tega melihat akan selalu bekerja keras setiap hari. Namun, belum menghasilkan apa-apa. Hidup tidak akan tenang jika tidak ada uang, Kang. Sekali lagi, ini pilihan Zainab, Kang. Dan sebaiknya cita-cita dilupa dengan persahabatan yang kekal. Maaf beribu maaf dari Zainab. Assalamualaikum. Tahun ni gulabon sebunggu na naud di gulabon. Terus ni Kang, kulang marilah kepada lagi. Malangian nasib Ahmad. Begitu hancur hatinya melihat isi surat dari orang yang sangat ia perjuangkan siang dan malam. Namun dibalas dengan suatu balasan yang begitu kejam. Berbulan-bulan ia terbaring di kasur, makan tak kenyang, tidur pun tak tenang. Matanya kosong seakan dunia runtuh. Zainab boleh. Kang, kau ada bukan salah. Kita ada jangan. Kabaina pagula terargang, kabaina pagula di bantunya tanah yang gula. Dan saya lebih Kang. Yang gini aja masih tahu itu lagi Kang. Tak sampai yang hitung agak bayang biang tak semangat tak mana di punya orang sukses belum gagal dalam percintaan Kang. Persis ngambilan. Tapi orang-orang yang sukses karuah menjadikan kegagalannya jadi semangat Kang. Semangat, Kang. Oke Kang, akhirnya mereka semua sukses. Beda selebat bisnis, beda seperti penulis buku, beda masuk politik.
Si awalnya pada bebe, ejak pas belaling atas kang. Ambiang juga mesti bisa kang. Ambiang di ngode, lanceng masa depan. Cek sampai atur karena si tolong bini. Ambiang tak saya deer, tapi itu lanjut ke. Tapi Zainab melolong. Zainab kan seneng bilang laki belaling dalam. Bener bola jai pun ambian ki. Meskipun kula janji kula tak mikir nah Zainab boleh. Kula fokus sa bisnis sampai kula beretas. Kaya tak ni tak sebab ni. Ya, mau nikah kan Ahmad. Pada aku dulu. Tarah ni. Ternyata tidak semua sakit hati menjerumuskan. Ada juga yang bahkan menjadi batu loncatan. Seolah berkata, ujung pedang yang kau huluskan padaku tidak sedikit pun melukaiku. Justru itu menjadi kekuatan yang membuatku bangkit dengan semangat. Dengan semangat itu, Ahmad pembawanya menjadi bahan bakar yang tak lekang oleh zaman dan tak lapuk oleh waktu. Dalam kurun waktu 2 tahun, ia berhasil menjadi pemuda yang sukses, menjadi bisnisman termuda di Jawa. Lain halnya dengan Zainab. Ternyata laki-laki yang ia sebut sebagai pilihannya justru menjerumuskannya. Sungguh kurang beruntung kembang desa itu. Bersuami dengan penjudi ulung dan pemabuk handal, seluruh kekayaannya habis tak tersisa, bahkan meninggalkan hutang yang tak tahu berapa jumlahnya. Apakah ini yang disebut karma? Entahlah, mari kita saksikan saja. Telur. Mana uang yang kau kasih Zainab? Uang yang Mas kasih udah gak ada, Mas. Mas cuma ngasih 500.000. Itu pun belum cukup untuk membeli beras yang sekarang sedang naik harganya. Berani kamu ya. Wah, santai sekali. Ajar orang tengah. Kan kok tengah gada. Minggu datang. Macam gunung kok gunung dengar. Boleh datang 2 minggu. Pasti ngucap minggu datang. Utang apa, Mas? Bukannya Mas kerja gajinya besar. Gaji besar ditunjuk perang. Bahkan berendah terlalu dan alakom. Gaji besar ditunjuk ini raja. Mas, apa benar yang mereka bilang, Mas? Kamu diam. Ayo kita rapi. Jangan. Mas, kita sudah tidak punya apa-apa. Daripada kamu ngeluh terus, nanti kita cari cara supaya bisa bayar hutangnya. Memang hutangnya berapa, Mas? 150 juta. Hah? Dari mana kita dapat itu, Mas? Aku tidak tahu. Aku akan pergi dari sini untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah aman, aku akan kembali. Mas mau kemana, Mas? Mas? Begitu malang nasib yang menimpa Zainab. Keluarga yang awalnya bahagia kini berubah menjadi duka. Bahkan semua hartanya habis tak tersisa. Ditinggal suaminya dengan hutang yang segitu banyaknya. Apakah ini yang dinamakan karma? Atau memang sang suami yang tidak tahu malu dan cina? Hebat nang kenambian kang. Bengkolan aja. Mobilnya mewah. Kepala ganteng. Penambian aja itu. Kenambian pada atas. Kenantek si bebe. Kengan apa biang mah kita apa aja kang. Tahan apa nih? Kang, saya keluar dulu. Zainab, ada apa Zainab? Kenapa engkau menangis? Jujur, cintaku dan hatiku dari dulu hanya milik engkau, Ahmad. Walaupun saya sudah menikah, namun hati ini tak pernah berpaling darimu. Tidak Zainab, aku sudah berjanji pada diriku sendiri saat kau kirimkan surat dahulu padaku. Aku berjanji untuk tidak lagi mengusik dan mengganggu kehidupanmu. Jika kau memang tidak mencintaiku, mengapa fotoku masih kau simpan di lacimu? Dari mana kau tahu itu Zainab? Itu tidak penting, Ahmad. Aku masih mencintaimu sama seperti dulu. Aku sudi menanggung semua cobaan bahkan hinaan.
maafkan. Kau minta maaf. Kenapa kau jawab aku sekejam itu, Ahmad? Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang berjanji ketika saya diusir oleh ayahmu karena saya asalnya tidak tentu? Ketika itu kau temui saya di simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tetapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menunggu cinta Zainab. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Setelah kau kirimkan surat itu, kau menunjukkan bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Tak kusangka, senyum manis senja meninggalkan luka sedalam samudera. Siapakah di antara kita yang kejam, Zainab? Saya kirimkan surat-surat meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tapi tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tak tersudu di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang dalam emas, bersayap uang kertas. Ahmad, Tidak, Zainab, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta dalam suratmu supaya cinta kita diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu, sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Dan sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Madura yang kaya raya, beradat, berlembaga, yang tak laku di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri, demikian pun uang yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup sebelum kau mendapat suami lagi, insya Allah kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Ahmad, Maaf Zainab, saya masih ada urusan. Assalamualaikum. Kisah ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tempat ataupun cerita, itu hanya ketidaksengajaan. Kami semua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di ketidaksengajaan selanjutnya.